Halo semuanya, jumpa lagi di mata kuliah Sistem Operasi di Institut Teknologi Dell. Nah, hari ini kita akan membahas tentang yang namanya thread. Masuk ke chapter keempat. Nah, untuk melihat sebelum masuk ke chapter 4 ini, kalian sudah harus paham dulu tentang yang namanya pembahasan sebelumnya, mulai dari chapter 1, chapter 2, dan chapter 3. Nah, untuk chapter 1, chapter 2, dan chapter 3 pembahasannya untuk videonya akan saya sertakan linknya pada deskripsi. Sekarang saya berasumsi bahwa kalian semua sudah paham dari chapter 1 dan chapter 2 hingga chapter ketiga. Sehingga kita akan lebih mudah mempelajari di chapter keempat ini, yaitu thread. Oke, kita lihat satu persatu. Thread. Nah, ini jadi pokok pembahasannya kita melihat ada overview dari thread itu apa. Terus kita lihat multi programming untuk thread itu sendiri seperti apa. Lalu ada multi threading, model-modelnya itu bagaimana bentuknya untuk multi threading pada pembahasan thread ini. Lalu ada thread libraries. Jadi library apa-apa saja yang bisa digunakan pada thread. Ada implicit threading, ada threading issue, hingga nanti contoh-contoh dari operating system yang menggunakan thread ini sendiri gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk satu persatu. Nah, objektifnya apa sih? Objektifnya kita mempelajari dari thread itu sendiri. Ya pasti pertama yaitu untuk memperkenalkan ya thread itu sendiri. Adalah sebuah unit fundamental gitu ya pada CPU utilization yang terbentuk dari basis dari semua multi-thread computer system. Nah, kalau sebelumnya pada chapter 3 kita sudah membahas tentang proses. Kalau kita bilang proses itu adalah jalannya atau dari eksekusi dari suatu aplikasi atau suatu pekerjaan gitu ya. Work, pekerjaan, execution. Nah, itu yang kita bilang sebagai proses. Nah, kalau kita berbicara tentang thread, thread ini merupakan bagian dari proses. Oke, jadi thread itu ada di dalam proses. Jadi satu proses bisa banyak threadnya. Satu proses bisa hanya terdiri satu thread, tapi satu proses juga bisa banyak threadnya. Ini yang akan kita pelajari sekarang, yaitu multi threaded gitu ya. Lalu kita akan mendiskusikan atau membicarakan tentang yang namanya API, Application Programming Interface, yang bisa digunakan untuk Pthread, Windows, Java Thread Libraries. Nah, ini adalah 3 library utama pada thread yang biasanya umumnya sekarang digunakan pada komputer-komputer modern sekarang. Baik itu yang berbasis Windows, baik itu yang berbasis Unix. Unix nanti banyak ya, ada Linux, ada Linux dengan segala macam distribusinya, ada Solaris dan segala macamnya gitu ya. Jadi ada 3 API utama yang biasanya digunakan pada thread libraries di komputer-komputer modern sekarang. Mulai dari Pthread, Windows, hingga Java Thread Library. Nah, objektif selanjutnya adalah kita untuk mengeksplorasi beberapa macam strategi yang bisa digunakan yang menyediakan yang namanya implicit trading. Oke, jadi ada teknik-teknik yang digunakan tadi pada trading ini. Nah, implicit trading ini adalah bagaimana cara kita mengimplementasikannya. Bagaimana cara kita menggunakan library-library yang sudah ada pada thread tadi untuk apa? Untuk mengutilisasi komputer kita, untuk mengutilisasi perangkat komputer kita. Nah, logikanya seperti ini sih. Logikanya adalah kalau bisa dianalogikan, kita punya perangkat yang bagus. Komputer kita, CPU kita itu sangat bagus. Nah, itu dari segi arsitekturnya, itu dari segi perangkat kerasnya. Dari segi perangkat lunaknya, kita harus sudah bisa mengakomodasinya. Dari segi perangkat lunaknya, kita sudah harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin perangkat keras yang tersedia tadi. Jadi kalau seperti misalnya kita punya mobil nih, kita punya mobil mungkin kita beli bus. Bus itu ada berapa isinya, misalnya bus yang sangat besar gitu ya. Isi bangku penumpangnya bisa sampai 50-an orang gitu. Nah, untuk apa kalau kita beli bus yang besar dengan kapasitas yang banyak, kita hanya mengisi hanya 1-2 penumpang saja. Satu atau dua penumpang saja. Nah, kan tidak efisien, busnya tadi jadi tidak efisien digunakan. Nah, jadi analoginya seperti itu. Kalau misalnya CPU-nya sudah mumpuni, sudah capable, sudah mampu untuk mengerjakan hal-hal yang banyak dan berat, ya kenapa nggak kita maksimalkan? Nah, itulah tujuan dari sistem operasi
untuk memaksimalkan penggunaan dari perangkat keras itu sendiri, sehingga nanti ada sinergi antara perangkat keras dan perangkat lunak, antara perangkat komputer dengan sistem operasi, ada sinergi yang mengakibatkan apa? Efisiensi dan optimasi penggunaan uh, aplikasi atau programming yang sedang berjalan gitu ya. Lalu selanjutnya untuk mengexamine, kita akan mengidentifikasi isu-isu apa saja yang terkait dengan multi-thread programming. Nanti akan kita bahas. Ya namanya kalau kita punya beli mobil besar gitu tadi ya, beli bus gitu ya. Kita tujuannya mengisi banyak penumpang gitu. Pasti ada aja isu-isunya gitu. Ada aja permasalahan problem-problemnya. Apakah nanti nomor bangkunya tidak sesuai, apakah nanti ada satu orang yang memesan 10 bangku. Nah, itu beberapa isu yang bisa juga muncul pada multi-thread programming ini. Nah, tujuannya adalah memang ya kita tadi ingin memanfaatkan atau memaksimalkan sebaik mungkin penggunaan dari perangkat keras yang tersedia melalui sistem operasi. Nah, penggunaan yang maksimal pun kita harus memanagenya, kita harus mengontrolnya dengan sebaik mungkin sehingga tidak terjadi yang namanya saling berebut tadi, saling berebut bangku. Kalau di analoginya adalah bus tadi ya, saling berebut jam masuk, turun di sembarang tempat atau naik di sembarang tempat. Nah itu yang harus di manage dan diatur gitu ya. Sama seperti perangkat keras maupun sistem operasi ini. Nah untuk selanjutnya adalah untuk mengcover atau melindungi operating system supportnya untuk thread yang ada di Windows maupun Linux. Jadi ada basisnya pada Windows dan Linux, kita harus mengcover yang namanya operating system itu tadi. Apa-apa saja yang disupport, apa-apa saja yang dibantu oleh operating system itu harus kita cover pada saat multi threading ini. Oke. Nah, motivasinya ya pastinya adalah most modern application are multi-threaded. Hampir semua aplikasi, bukan lagi most modern ya, hampir semua aplikasi yang ada sekarang, aplikasi apa misalnya contohnya browser, aplikasi word processing, aplikasi spreadsheet Excel, PowerPoint, video game dan segala macamnya, itu biasanya adalah multi-threaded. Oke. Nah, thread ini run within application, berjalan di dalam aplikasi atau berjalan di dalam satu proses gitu ya. Nah, kenapa sih harus banyak? Jadi contohnya seperti ini. Contohnya ketika kalian ingin mengerjakan sesuatu makalah atau mengerjakan suatu pembahasan pada word processor ya, yaitu misalnya Word kalian gitu, Word Microsoft Word yang ada, contohnya Microsoft Word yang ada di aplikasi atau ada pada laptop kalian atau berada kepada komputer kalian. Nah, itu pasti multi-threaded. Kenapa dibilang multi-threaded? Di satu sisi, satu thread itu akan melayani kalian untuk mengetik di dalam keyboard. Di satu sisi lainnya, thread satunya lagi adalah untuk menampilkan ke dalam monitor kalian. Thread selanjutnya, thread ketiga adalah dia akan mengakses data atau mengakses memori yang ada di data-data atau file-file yang ada di dalam memori. Thread selanjutnya nanti bisa digunakan untuk apa? Untuk misalnya mengkoneksikan dengan file gambar, mengkoneksikan dengan file suara dan segala macamnya. Oke, sehingga dalam satu aplikasi atau dalam satu proses, satu prosesnya, tapi threadednya bisa banyak, threadnya bisa banyak. Ada bagian-bagian kecil sectionnya tadi yang dalam satu proses itu. Oke. Nah, banyak-banyak task, multiple task pada satu aplikasi bisa diimplementasi, bisa dijalankan secara bersamaan menggunakan yang namanya separate thread. Oke. Nah, ini contohnya tadi seperti yang saya bilang. Nah, ini kalau yang ada contohnya di dalam Word ya, di dalam PowerPoint yang saya dijelaskan, ini ketika kalian menggunakan satu browser. Menggunakan satu browser, kalian mengupload atau mengakses suatu website gitu ya. Yang pertama, thread yang pertama, dia melakukan update display. Jadi memunculkan semua gambar-gambar yang ada, semua konten-konten yang ada di dalam website tersebut. Thread selanjutnya adalah fetch data. Dia mengambil datanya di dalam database-nya masing-masing, di dalam database website tersebut. Thread selanjutnya mungkin ada spell checkingnya. Kalau misalnya ada kesalahan error, ada kesalahan apa, itu bisa dicek gitu. Answer a network request. Nah ini kalau ada lagi banyak request dari berbagai macam klien, itu ada thread tersendiri untuk menanganinya. Nah ini semua dalam satu proses, dalam satu aplikasi, tapi banyak thread yang bisa dilakukan. Nah, bayangkan kalau komputer-komputer awal mula-mula belum ada yang namanya multi-threaded. Jadi threadnya itu hanya satu persatu, akan sangat repot.
Jadi satu selesai dulu, thread pertama selesai, baru thread kedua bisa dijalankan, baru thread ketiga dijalankan dan seterusnya. Nah itu akan sangat kerepotan. Ya mungkin memang dulu untuk dari segi arsitekturnya tersendiri, dari segi CPU-nya belum memungkinkan untuk yang namanya multi thread. Sehingga apa? Sehingga pemrosesingan data, melakukan pekerjaan aplikasi ini bisa diselesaikan tapi waktunya lebih lama dibandingkan kalau kita menjalankan yang namanya multi thread. Nah, kalau kita bandingkan antara proses dengan thread tadi ya, jadi ingat proses itu ya itu tadi execution dari sebuah pekerjaan itu udah mencangkum semuanya, sementara thread adalah bagian dari proses, bagian-bagian kecil, pekerjaan-pekerjaan kecil. Jadi kalau kita bilang kalian dalam satu kelas ada 30 atau 60 orang, ada kelompok masing-masing di dalam kelas tersebut. Satu kelas itu dibilang sebagai proses. Nah, grup-grup di dalam kelas tersebut kita bisa kategorikan sebagai thread, yang mana grup tadi bisa mengerjakan pekerjaan yang berbeda-beda, tapi tujuannya tetap untuk kepentingan kelas gitu ya. Nah, kalau proses itu pasti heavyweight. Ya karena dia terdiri dari beberapa macam thread kan, pasti dia berat, dia akan dijalankan kalau di dalam komputer akan memakan banyak memori, banyak CPU usage-nya pasti banyak. Sehingga dia dibilang kalau proses itu adalah heavyweight. Sementara thread itu adalah lightweight, ringan. Kalau proses tadi berat, kalau yang kalau yang thread, penciptaan thread itu ringan karena dia hanya bagian-bagian kecilnya saja. Ya, kalau satu thread ringan, tapi kalau digabungkan ya itulah tadi threadnya akan bisa menjadi satu keseluruhan proses. Ya pasti jadinya ujung-ujungnya berat gitu ya. Nah kalau thread sendiri bisa mensimplify code atau meningkatkan increase efisiensi, meningkatkan penggunaan dari si CPU yang sudah mumpuni untuk mengerjakan banyak pekerjaan sekaligus gitu. Nah biasanya kalau pada level kernel sistem operasi itu biasanya pada umumnya sudah multi-threaded. Sudah jamak ya sudah menjadi standar untuk sekarang ini, untuk komputer-komputer sekarang, bahwa sistem operasi yang mana sistem operasi tadi memiliki otak atau intinya yaitu kernel itu sudah harus menjalankan yang namanya multi-threaded. Kalau tidak menjalankan multi-threaded pasti lama. Saya misalnya memberikan kalian waktu ketika praktikum, ingin mengerjakan suatu praktikum gitu ya, sejam 2 jam. Tanpa adanya multi-threaded mungkin ya bisa saja 1 harian kalian mengerjakan pekerjaan tersebut. Tapi kalau karena adanya dengan teknik multi-threaded tadi, pekerjaan yang bisa dijalankan yang sebelumnya 10 jam bisa menjadi 2 jam saja atau 1 jam saja. Oke, itu gunanya. Ya karena tadi dari segi operating system, dari segi arsitekturnya, dari segi perangkat kerasnya itu sudah mumpuni untuk menjalankan yang namanya multi-thread. Oke, ini contohnya juga ada klien, ada server, ada thread gitu ya. Yang pertama request. Nah, si klien ini meng-request ke server. Tadi kalau konteksnya kita adalah web browser gitu ya. Kalian mengakses website mail, kalian mengakses website e-course, kalian mengakses website cheese. Itu ada proses request pertama. Lalu yang kedua, dari si server dia akan menciptakan create thread. Dia akan create new thread gitu kan, yang berkaitan dengan request ini tadi. Oke. Lalu yang selanjutnya, langkah selanjutnya biasanya servernya akan melakukan listening untuk additional client request. Dari satu klien ini ada request lainnya enggak? Apakah hanya merequest gambar, apakah hanya merequest video, apakah hanya merequest lagu? Nah, itu bisa akan di resume terus. Kalau ada dia buat yang namanya yang pertama, request yang pertama dia merequest gambar. Nah, dia akan menciptakan thread baru untuk request gambar. Terus si kliennya lagi masih klien yang sama, request yang namanya content data, teks gitu. Dia akan menciptakan thread baru berupa teks gitu ya. Lalu dia akan, ya itu step ketiga, akan resume listening, akan mendengarkan terus kira-kira permintaan dari klien ini apa saja, request dari klien ini apa saja. Kalau bisa diakomodir, dia akan membuat thread yang baru gitu. Yang masing-masing thread tadi mengerjakan hal yang sama. Mengerjakan hal yang berbeda-beda, tapi tujuannya sama, untuk memenuhi keinginan dari si klien gitu ya. Nah, keuntungannya dari ya kita menggunakan multi-threaded ini sendiri adalah kita belajar tentang thread tadi ya. Thread yang banyak dalam satu proses, keuntungnya ada, yang pertama adalah responsiveness. Oke. Keuntungan yang pertama kalau kita ketahui responsiveness itu multi-threading pada
ada banyak application itu biasanya dia responsif, kan? Contohnya misalnya multi-thread pada web browser tadi bisa memungkinkan si user untuk berinteraksi dengan uh, ya langsung ada request image, thread request suara, thread request video, konten teks itu bisa langsung disatukan kan. Jadi responsif. Kalau tidak responsif, ya pasti nanti setelah kita lihat baca yang namanya konteks, ya nanti baru kita mendengarkan suara. Baru setelah suara selesai kita menonton gambarnya atau menonton videonya. Nah, itu kan tidak tidak sinkron datanya. Ya akan sangat kerepotan kita. Maunya kan sambil baca sambil dengar video atau sambil dengar musik gitu ya. Nah, ini nggak bisa kalau tidak responsif, kalau keuntungannya kalau tanpa menggunakan multithread itu tidak ada yang namanya responsif. Oke. Nah, karena adanya multithread, dia sifatnya adalah responsif. Bisa memungkinkan si user tadi atau si klien tadi untuk melakukan eksekusi dari proses yang terblok lah atau yang dijalankan yang lain lah. Oke, ini sangat penting. Kalau responsiveness ini sangat penting pada user interface. Lalu yang kedua, keuntungannya adalah resource sharing. Nah, pasti thread tadi dalam satu aplikasi atau dalam satu proses, ya, dia menggunakan resource yang saling berbagi antara satu proses dengan proses lain. Nah, thread ini biasanya sharing resource of process gitu. Ya sama. Nama satu proses dia menggunakan satu resource yang sama gitu. Sehingga threadnya tadi akan saling berbagi menggunakan resource yang sama gitu. Oke. Nah, secara ekonomi ya pasti keuntungannya secara economically menguntungkan gitu kan. Cheaper than process creation. Ya pasti lebih murah dari proses creation secara keseluruhan besar gitu ya. Karena tadi konteksnya adalah yang heavyweight untuk proses creation dengan yang lightweight untuk yang thread creation. Lalu ada yang namanya scalability. Process can take advantage of multiprocessor architecture. Jadi sangat bisa berkembang gitu scalability. Dalam scalability dalam artian biasanya kalau single thread proses gitu ya hanya bisa melakukan satu processing gitu sebagai nggak peduli yang berapa banyak yang tersedia. Tapi kalau misalnya multi threading pada CPU bisa meningkatkan yang namanya parallelism sehingga scalability-nya bisa sangat banyak gitu, bisa sangat dijalankan, bisa sangat besar gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebentar, kita masuk ke multicore programmingnya, multicore atau multiprosesor. Nah, multicore atau multiprosesor ini itu biasanya ada challenge-nya yang termasuk di dalamnya. Oke. Ya tadi kalau kita ibaratkan mobil bus itu adalah CPU-nya, di dalamnya kan banyak bangku-bangkunya yang bisa diisi oleh si penumpang gitu. Nah, kalau CPU-nya banyak terdiri dari beberapa core gitu ya. Beberapa core-nya tadi bisa menjalankan proses yang berbeda-beda atau thread yang berbeda-beda. Nah, ada problem atau challenge yang mengikut di dalam yang namanya multicore atau multiprosesor atau multicore programming ini. Di antaranya adalah gimana sih kita bisa membagi aktivitas yang adil antara satu core dengan core lainnya. Jangan sampai satu core hanya kerja keras terus sementara core yang lainnya tidak bekerja gitu. Kalau ada pekerjaan banyak itu bisa dibagi menjadi beberapa thread tadi di dalam beberapa core yang berbeda-beda gitu. Lalu ada balance, ya kita harus balancing kan. Ya kalau misalnya di dalam mobil, kalau hanya satu bangku depan saja yang kita isi terus menerus, bangku belakang tidak kita isi, ya bisa saja nanti bangku depannya itu lebih cepat rusak duluan. Sama seperti core tadi di dalam CPU. Kalau misalnya kita paksa terus kerja menerus core yang satu, sementara core 2, core 3 atau core 4, ini ada 4 core misalnya ya. Core pertama dia bekerja terus, sementara core kedua, core ketiga dan keempat santai-santai saja. Ya, pasti lebih cepat rusak yang core pertama. Lalu harus ada yang namanya balance. Ya supaya mobilnya berjalan bagus, busnya berjalan bagus, kita balancingkan, kita adilkan posisi penumpang itu di mana. Sama seperti pesawat. Pesawat kalau kalian pernah naik pesawat, nggak ada istilahnya penumpang harus di depan dulu semua diisi, enggak.
seberapa banyak atau seberapa sedikit banyak penumpangnya itu akan dibagi merata ke seluruh area bangku penumpang pesawat. Supaya apa? Supaya jalan terbangnya pesawat nanti terbangnya nggak oleng gitu ya. Terbangnya bisa jalan dengan normal. Begitu juga dengan mobil harusnya. Kalau misalnya penumpangnya penuh di depan sementara belakang kosong, bisa aja jalannya nggak stabil, bisa aja jalannya tidak sesuai gitu. Nah itu yang berlaku juga di dunia komputer. Kalau tidak kita balance kan, nanti bisa saja tidak ada lagi yang namanya ini tadi benefitnya, responsiveness, resource sharing, ekonomi, dan scalability itu bisa saja hilang kalau tidak kita balance kan. Lalu ada data splitting, bagaimana kita bisa membagi datanya ya, berkaitan dengan dividing activities, atau kalau dividing activities tadi kita prosesnya atau threadnya kita bagi-bagi, sementara kalau data splittingnya, nah data A ini akan dikerjakan oleh core yang mana, core 1 kah, core 2 kah, atau core 3 atau core 4 gitu. Itu yang data splitting. Lalu ada data dependensi. Ya gimana kalau misalnya sudah kita bagi-bagi, ini kaitannya dengan data yang lain nggak? Misalnya setelah datanya dibagi, apakah data yang pertama itu bisa langsung dikerjakan atau menunggu data lain yang dulu sudah siap dikerjakan. Lalu selanjutnya ada testing dan debugging. Ya tentu yang namanya manajemen, yang namanya controlling, harus ada yang namanya testing dan debugging. Supaya apa? Supaya multi-core dan multiprosesornya ini benar-benar bisa diefisiensikan penggunaannya pada sistem operasi. Lalu ada dua kata ya. Yang pertama adalah parallelism, paralel. Nah, ini paralel ini mengimplikasikan bahwa sistemnya itu bisa menjalankan task atau menjalankan tugas, menjalankan proses, menjalankan thread secara bersama-sama dalam satu waktu. Jadi bukan hanya satu thread atau satu proses saja berjalan dalam satu waktu, tapi bisa banyak. Oke. Itulah tadi karena memang dari si CPU-nya sudah mumpuni. Itu yang dinamakan sebagai paralel. Kelas A sama kelas B, misalnya diploma 3 TK, diploma 3 TI, dan diploma 4 TRPL bisa berjalan beriringan atau bisa mengerjakan tugas yang sama beriringan gitu. Oke. Itu paralelism dalam suatu waktu yang sama. Nah, sementara concurrency itu kelanjutan gitu ya. Concurrency ini bisa mensupport banyak task dalam satu progres gitu. Oke, kita lihat contohnya. Ini ada contohnya, nanti akan saya jelaskan. Nah, untuk tipe parallelism sendiri ada yang namanya data parallelism. Oke, data parallelism ini mendistribusikan data ini ya, data yang akan diolah gitu ya, mendistribusikan data yang akan diolah ke core yang banyak gitu. Oke. Ini berkaitan dengan data splitting tadi, data parallelism. Sementara task parallelism ini mendistribusikan threadnya. Thread ini dikerjakan di core mana, thread 2 dikerjakan di core 2, thread 3 dikerjakan di thread 3. Oke. Masing-masing thread melakukan unique operation gitu. Sementara kalau data parallelism tadi, datanya dibagi-bagi ke multiple core. Tapi operasinya sama untuk masing-masing core-nya. Oke. Nah, kalau task parallelism ini berkaitan dengan dividing activities. Apa yang akan dibagi. Nah, kita lihat kalau misalnya thread ini bertumbuh gitu ya. Sangat banyak digunakan, pasti sudah digunakan oleh komputer-komputer zaman sekarang. Nah, sudah pasti tentunya arsitekturalnya untuk yang namanya trading ini sudah harus mendukung. Oke, sudah harus mumpuni gitu. Jangan sampai kita berbicara tentang sistem operasi, kita berbicara tentang multi threading, ternyata perangkat kelasnya tidak mumpuni. Nah, itu nggak boleh. Dari arsitekturnya dulu sudah diperbaiki. Ya bagaimana kita akan memasukkan satu kelas kalian dalam mobil Kijang Innova misalnya. Ada satu kelas misalnya 30 orang. 30 dimasukkan ke dalam satu mobil Innova kan nggak mungkin. Kita sediakan dulu busnya besar tadi, bus yang ada 50 kapasitasnya tadi, barulah kita bisa memasukkan mahasiswa yang berjumlah satu kelas 30 orang. Nah, contohnya seperti itu. Oke. Nah, ini yang concurrency versus parallelism tadi. Nah, kalau concurrency kita lihat dalam single core gitu ya. T1 ini merepresentasikan sebagai thread 1, T2 thread 2, T3 itu thread 3, dan T4 itu thread 4. Kalau dalam single core, oke, jadi yang pertama di thread 1 dikerjakan udah selesai, baru thread kedua
baru thread ketiga, baru thread keempat, baru thread balik lagi, thread pertama, thread kedua, thread ketiga, seterusnya seperti itu. Pasti lebih lama dibandingkan dengan yang namanya parallelism. Kalau misalnya levelnya core 1, core 2, core 3 atau core 4 gitu ya. Jadi kalau bisa kita lihat di sini core 1 gitu misalnya bisa mengerjakan thread pertama, core 2 bisa mengerjakan thread kedua. Setelah selesai baru core 1 mengerjakan thread ketiga dan core keempat mengerjakan core kedua mengerjakan thread keempat. Nah, kalau bisa kita lihat single core dengan core dibandingkan dengan multicore ya, ada core 1 dan core 2. Hanya dengan 2 core saja dia bisa memangkas waktu sampai 50%. Bagaimana kalau core-nya 4? Bagaimana kalau core-nya ada 5? Dan seterusnya, 3, 4, 5 dan seterusnya. Komputer kalian sekarang coba lihat berapa core-nya dalam CPU-nya. Kalian paham nggak misalnya Core i5, Core i7? Oh Pak, Core i5 di dalam core kami ada 5. Bukan berarti seperti itu. Oh Pak, Core i7 di dalam CPU kami, CPU Intelnya ada core-nya ada sampai 7. Nah, bukan seperti itu. Coba bisa kalian cek lagi nanti ya. Harusnya itu sudah belajar di pelajaran arsitektur komputer. Oke, jadi lihat berapa core-nya. Nah, ingat yang concurrent single core ini sudah ini komputer-komputer jadul atau komputer-komputer lama lah kita bilang. Sementara kalau komputer-komputer modern yang kita gunakan sekarang, baik itu laptop, personal komputer, server, bahkan handphone dan smartphone kalian itu sudah menerapkan yang namanya multi-core system, menjalankan yang namanya parallelism ini. Oke. Core 1 dan Core 2 ini hanya contohnya saja. Tentunya komputer atau perangkat sekarang itu bukan terdiri lagi hanya core 1 dan core 2. Lebih banyak core-nya. Ada yang bahkan sampai 16 core-nya. Dalam satu chip, dalam satu CPU ada sampai 16 core-nya. Oke. Yang bisa kita lihat ini kalau yang perbedaan antara single threaded process dengan multi threaded process. Kalau yang single threaded process tetap ada kodenya, data dan filenya itu semua disimpan di resource yang sama gitu ya. Di dalam satu proses. Dan dia menggunakan register yang sama di dalam di dalam CPU. Dia menggunakan alamat register yang mana. Terus stack counternya ini ya sama satu. Nah, di dalamnya hanya ada satu thread gitu. Bandingkan dengan yang multi thread, di dalamnya bisa terdiri dari 3 thread, 4 thread, tergantung seberapa banyak core yang bisa ini berkaitan erat juga dengan core yang digunakan gitu ya. Kita bisa terdiri juga dengan dari sistem operasinya. Kalau kita punya 4 core gitu ya, 4 core CPU, ya kita bisa buat threadnya bisa buat 2, bisa buat 4, bisa buat 6, 8, atau 16 bisa kita buat. Oke. Nggak harus misalnya, Pak, saya punya core 4. Threadnya harus 4 dong. Enggak. Seperti ini tadi, kita lihat. Ini kan ada threadnya ada 4. Ada yang single core, ada yang hanya 2 core-nya gitu. Ya bisa aja nih kita tambahin core-nya jadi 3 atau core-nya jadi 4. Oke. Ya biasanya itu stackingnya double gitu. Stackingnya itu angka genap gitu. Oke. Nah, untuk di sini pada multi thread process itu registernya ada itu ada registernya ataupun stacknya itu dia memang berbeda-beda. Oke. Code, data dan filenya yang sama, tapi registernya register dalam CPU-nya, stack counternya itu berbeda-beda antara satu thread dengan thread lain. Walaupun dibilang yang namanya sharing, tapi dia berbeda-beda. Ini terisolasi. Oke, ini harus terisolasi karena apa? Ya jangan sampai nanti register yang ini digunakan thread yang berbeda. Nanti datanya atau pengolahannya bisa beramburadul nanti. Oke. Kan sudah kita, misalnya thread ini kita analogikan sebagai penumpang tadi ya. Proses ini satu bus yang besar. Thread kita analogikan sebagai satu orang. Register dan stack itu kita bilang sebagai bangku penumpangnya. Kalau penumpang A sudah diregisterkan, diberi alamat register A dan stack counternya A, dia harus gunakan itu. Jangan menggunakan bangku atau kursi lain di dalam bus tadi. Nanti akan berbeda gitu. Sama seperti di dalam pesawat, nomor kalian kan harus sesuai dengan bangku kalian gitu. Kalau tidak nanti bisa terjadi bentrok, bisa terjadi perselisihan antar penumpang yang lainnya, antar thread lainnya.
Oke. Nah, di dalam thread sendiri itu ada level-levelnya. Ada user thread, ada kernel thread. Oke, ini perbedaan thread. Ada yang user, ini dari segi penciptaan ya, bukan thread kalau dipandang dari segi creation atau dari segi penciptaan. Ada user thread, ada yang kernel thread. Oke, kalau dalam user thread itu threadnya itu diciptakan atau disimpan atau di manage oleh user level pada library-nya. Oke, ingat pada user level. Jadi interface-nya itu bisa berhubungan dengan manusia langsung, dengan penggunanya, dengan usernya tadi. Oke. Three primary thread libraries, ada POSIX thread, ada Windows thread, ada Java thread gitu ya. Itu three main library-nya. Lalu ada yang kernel thread. Nah, kernel thread ini biasanya supported by the kernel. Supported langsung, didukung langsung oleh sistem operasi. Diimplementasikan di sistem operasi, bukan lagi pada level user level, tapi pada pada level kernelnya, pada level aplikasi. Kalau pada user thread tadi itu biasanya berhubungan dengan aplikasi-aplikasi di atas sistem operasi. Aplikasi-aplikasi bawaan, aplikasi-aplikasi natif seperti misalnya word processing, browser, spreadsheet, PowerPoint, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, itu yang berhubungan dengan user level thread. Sementara yang supported kernel thread ini itu langsung supported by the kernel, sistem operasinya. Nah, biasanya ini jarang disentuh atau jarang dijamah oleh pengguna gitu, jarang diotak-atik karena ini berhubungan erat dengan inti dari sistem operasinya. Oke. Kalau kita menjalankan kernel thread itu langsung menjalankan sistem call. Kalau user thread itu hanya menjalankan aplikasinya. Oke. Nah, secara virtual contohnya secara virtual ini semua general purpose operating system, semua operating system yang general itu di dalamnya ada Windows, ada Solaris, Linux, Unix, macOS, itu semua menerapkan yang namanya thread. Apakah itu user thread, apakah itu kernel thread. Nah, biasanya memang di dalam satu sistem operasi dua-duanya ini ada user thread dan ada kernel thread. Ingat, kernel tadi yang berhubungan dengan langsung dengan sistem operasinya, sementara user thread itu sebagai jembatan antara kemanusianya untuk mengoptimalisasikan pengerjaan aplikasi atau pengerjaan suatu program atau suatu proses gitu. Oke, tadi ingat ya kaitannya antara user thread dengan kernel thread itu saling berkaitan. Walaupun memang user thread itu dikerjakan langsung oleh manusianya, oleh penggunanya gitu ya, diotak-atik atau di manage langsung oleh user level, dan kernel itu oleh supported by the kernel atau sistem operasi, keduanya ini saling terhubung. Oke, ingat, sama seperti kalau stackingnya sama seperti sistem operasi. Setelah sistem operasi di atasnya baru ada yang namanya aplikasi atau program. Nah, sama ini, kernel thread itu tadi di dalam sistem operasi, sementara user thread itu di dalam aplikasi yang di atasnya sistem operasi. Oke. Nah, kedua thread ini antara user thread dengan kernel thread itu saling berhubungan. Bentuk hubungannya ada 3. Ada many to one, ada one to one, ada many to many. Kita lihat satu persatu bentuk hubungannya. Nah, bentuk hubungannya di sini kita lihat many to one. Many di sini dari user thread ya. User threadnya ada banyak, kernel threadnya hanya ada satu gitu misalnya. Many user level thread map to single kernel thread. Misalnya ada 4 threadnya di mapping ke satu kernel thread yang satu kernel thread saja. Nah, kalau misalnya ini kelemahannya, kalau misalnya one thread blocking cause all to block. Kalau satu bermasalah, bisa yang lainnya juga bisa bermasalah gitu. Itu kalau misalnya yang user thread-nya hanya banyak user thread, tapi kernel thread-nya hanya satu. Itu yang many to one. Multiple thread, nah ini bisa saja karena dia hanya kernel thread-nya hanya satu, walaupun user thread-nya banyak tapi kernel thread-nya hanya satu, bisa saja multi thread-nya ini nggak berjalan secara paralel. Nggak bisa jalan secara paralel atau multi core system. Karena hanya satu kernel saja yang bisa digunakan dalam satu waktu. Oke, walaupun banyak user thread-nya, tapi kernel thread-nya yang langsung menjalankan sistem call, yang langsung mengalokasikan resource, mengalokasikan
sharing datanya dan segala macamnya itu hanya satu. Nah, hanya sedikit yang menggunakan model seperti ini sekarang ini. Few system currently use this model, many tool. Masih digunakan tapi hanya sedikit. Contohnya ada Solaris Green Thread, GNU Portable Thread. Ya memang ada alasan kenapa menggunakan model many to one ini. Salah satunya mungkin ya efisiensi kernel threadnya. Makin banyak kernel threadnya juga kan berhubung dengan sistem core-nya, berhubungan juga dengan biaya pastinya. Ya tapi kan bisa ya dibandingkan lah kalian mau butuh kecepatan atau efisiensi data dan segala macamnya itu harus disimbangkan gitu. Bukannya tidak ada tapi masih ada sampai sekarang, tapi sedikit ya. Lalu ada yang namanya one to one. Masing-masing user thread, masing-masing user thread itu dia punya di mapping ke satu thread yang satu kernel thread. Masing-masing one to one. Jadi satu ke satu gitu. More concurrency dan many to one, ya pasti lebih banyak manfaatnya. Ya ini pasti arsitekturnya lebih besar karena satu langsung di mapping jadi satu-satu gitu ya. Sama seperti misalnya satu orang mahasiswa, satu dosen pembimbingnya. Nah kalau kalian sekarang kan jangan dosen pembimbing deh, dosen walinya, satu mahasiswa, satu dosen walinya. Dan itu one to one. Nah itu kan akan membutuhkan banyak dosen. Sementara kalau misalnya tadi many to one, banyak mahasiswa hanya satu dosen walinya. Nah biasanya seperti ini karena banyak dia kan banyak threadnya. Kelemahannya adalah number of thread untuk masing-masing proses biasanya di restrict atau dibatasi gitu. Kalau makin banyak kita buat threadnya tentu bisa saja overheat gitu ya. Sama seperti tadi ada batas-batas, ada kapasitasnya. Dalam satu bus kalau semua orang masuk yang kapasitasnya hanya 50 orang, kalian masukkan jadi 60 atau 70, pasti dia busnya keberatan gitu ya, nggak muat gitu, sesak di dalamnya, dempet-dempetan di dalam mobil. Sama seperti CPU. Ya bagus memang antara user thread dan kernel thread itu one to one hubungannya. Nah, nggak bagusnya nanti efeknya kalau misalnya threadnya kita makin banyak kita buat, itu makin nggak bagus. Baik itu user thread ataupun kernel thread. Karena apa? Bisa saja komputernya overheat gitu tadi. Ya, tapi ini yang paling banyak digunakan. Ada Windows, ada Linux, ada Solaris. Itu digunakan yang namanya ini one to one ini kernelnya. Nah, lalu ada yang namanya many to many. Allow many user level thread to be mapped to many kernel thread. Allow the operating system to create a sufficient number of kernel thread. Jadi di sini banyak threadnya, user threadnya banyak, kernel threadnya juga banyak, tapi mungkin jumlahnya nggak imbang. Jumlahnya mungkin nggak imbang. Hampir mirip seperti gabungan dari one to one dan many to one. Itu dari many to many model. Jadi bisa saja misalnya user thread yang pertama ini nanti bisa dialokasikan ke kernel thread yang pertama. Bisa juga nanti dialokasikan ke kernel thread yang ketiga. Tergantung nanti ini akan sangat repot manajemennya, akan sangat repot kontrolnya. Akan dilihat kira-kira mana sih yang lagi available. Nah, itu yang user thread ini. Nah, ini juga banyak digunakan pada Solaris. Sistem operasi Solaris. Itu sistem operasi yang mungkin akan jarang kalian ketemui. Lalu ada yang two level model. Nah, ini ada yang two level model. Di dalam satu prosesnya itu, di dalam satu arsitekturnya itu dia seperti hybrid lah istilahnya di sini. Yang pertama dia menggunakan many to many, yang kedua dia menggunakan one to one. Ada jadi misalnya di sini ada thread khusus yang memang digunakan untuk kernel. Satu kernel saja. Ini dedicated gitu ya. Ada thread yang bisa sharing menggunakan kernel thread yang berbeda-beda gitu. Contohnya ada sistem operasi IRIX, HPUX, True64, Unix, Solaris dan sebagainya macamnya. Yang itu two level model. Tapi mungkin ini yang akan sering kalian lihat karena ini adalah sistem operasi yang umum kalian jumpai. Ada Windows dan Linux, Windows base ataupun Linux base. Itu menggunakan yang namanya one to one untuk hubungan antara user thread dan kernel threadnya.
thread. Nah, untuk thread sendiri ada thread library-nya. Berbicara thread library ini menyediakan programmer API untuk menciptakan atau memanage yang namanya thread tadi. Oke. Jadi si programmer di sini yang mendesain sistem operasi gitu ya. Yang menjalankan sistem operasi, dia menyediakan yang namanya API ini untuk memudahkan si sistem operation designer atau application designer untuk menciptakan yang namanya untuk menciptakan dan memanage yang namanya thread. Nah, two primary way of implementing. Yang pertama adalah library entirely in user space. Nah, ini berkaitan dengan tadi user thread tadi. Library entirely in user space. Jadi di user space. Sementara yang kedua kernel level library. Nah, ini yang diinstalkan, diimplementasikan pada kernel levelnya yang langsung disupport oleh OS. Nah, three main thread library itu ada POSIX Pthread, Win32, Win32 ataupun Java. Kita lihat satu persatu. Nah, yang Pthread ini dia salah satu tipe thread libraries, dia menyediakan API. Nah, ini tapi kalau untuk Pthread itu bisa diimplementasikan atau disediakan baik itu pada user level ataupun pada kernel level. Jadi dia seperti amfibi gitu ya, bisa hidup di darat, bisa hidup di laut gitu, bisa diimplementasikan di user level ataupun di kernel level. Nah, untuk POSIX sendiri ini standarnya sudah distandarisasi oleh IEEE 1003.1c gitu ya. Itu adalah API untuk penciptaan thread maupun sinkronisasi dari thread. Nah, kalau untuk pre-thread sendiri ini lebih ke specification, bukan ke implementationnya. Oke. Nah, API itu menspesifikasikan kelakuan dari thread library. Nah, kalau untuk implementasinya ya tergantung dari development dari si library sendiri. Nah, biasanya yang menggunakan Pthread ini sistem operasi yang berbasicnya Unix, Unix operating system, apakah Solaris, apakah Linux ataupun Mac OS. Nah, ini nggak perlu saya jelaskan. Nah, ini bisa kalian lihat. Ini contohnya dari penggunaan Pthread example. Oke, ini menggunakan bahasa C, mulai dari integer main sampai ke bawahnya itu penciptaan dari Pthread yang ada di thread yang ada di Pthread. Oke. Nah, selanjutnya hampir sama. Kalau itu ada Pthread tadi, ada Win32. Nah, kalau yang Pthread itu biasanya digunakan untuk yang Linux base atau Unix base ya. Unix base itu ada Solaris, ada Linux, ada Mac OS. Yang selanjutnya thread library-nya itu adalah Win32. Yang ini Win32. Kalau kita lihat di code-nya sendiri, itu hampir sama seperti Pthread tadi. Tapi ini dikhususkan untuk yang basis sistem operasinya adalah Windows basis operating system. Oke. Nah, lalu yang ketiga, yang terakhir tadi ada yang Pthread, ingat ya, Pthread untuk Linux, untuk yang Unix base, sementara yang Win32 itu untuk Windows. Lalu ada yang ketiga Java. Nah, ini agak berbeda. Java Thread ini agak berbeda karena ini bukan diimplementasikan pada sistem oke, kalau misalnya Win32 tadi itu pada level kernel ya. Kalau Pthread itu bisa di level kernel ataupun user level. Sementara kalau Win32 itu di kernel level. Nah, kalau Java itu khusus di user level. Oke. Nah, ini dia bisa berkomunikasi dengan, nanti dia bisa diimplementasikan. Jadi ibaratnya di atas ditumpuk lagi. Kalau ada sistem operasinya Linux, berarti kan dia menggunakan Pthread. Nah, di atasnya bisa diimplementasikan Java Thread tadi, API untuk Java Thread. Nah, biasanya diimplementasikan menggunakan thread model provided by underlying OS. OS di bawahnya apa? Apakah Windows 32 ataupun Linux gitu ya. Windows ataupun Linux. Kalau Windows berarti kan menggunakan Win32 tadi thread library-nya. Sementara kalau Linux dia menggunakan Pthread library. Oke. Nah, itu untuk yang
multi thread. Oke, jadi kalau untuk yang chapter 4 ini, untuk yang chapter 4 ini untuk chapter 4 atau thread part pertama ini saya selesaikan sampai di sini dulu. Selanjutnya masih ada pembahasan lagi tentang yang namanya implicit trading, trading issue dan operating system. Nah, itu akan saya bahas di part kedua. Tetap masih masuk ke chapter 4. Topik pembahasannya adalah thread. Oke. Terima kasih sudah bergabung dan belajar di mata kuliah sistem operasi. Kita berjumpa lagi di part kedua chapter 4 untuk pembahasan thread ini. Terima kasih.